benar-benar mencela roh atau negara, dia mengatur sekelompok atau segolongan ulama. Di antaranya Amr bin Abdul Aziz, Amr bin Umar bin Abdul Aziz, serta Abu Bakar. Qala Ibnu Umar dan Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar mengatakan di Maulana aina tasan kepada orang yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar, mengatakan aina tasan, di mana kamu akan tinggal? Faqala dia yang berjawabnya al-Iraq, di Irak. Kalau lama tasawuf, kalau sudah, lalu dilanjutkan ditanya, kalau sudah di Irak apa yang akan kamu perbuat? Maka jawabannya balawon, beda anak, beda balawon ini anahu orang mana? Balawannya annahu ma min ahadin yaskunul mirata illa qayyadallahu lahu qarinan minal bala. Sampai kabar kepada bahwasanya tak seorang pun yang tinggal di Irak itu kecuali Allah Ta'ala ikatkan dia kepada qarin minal bala, selalu disertai bala orang yang tinggal di Irak. Lalu ini mengacu pada dalam Irak. Lalu mereka Ka'bul Akbar, Yauman, suatu saat Ka'bul Akbar menyebutkan tentang Irak. Maka dikatakan ini bis'atu aksyari syari wa fihi abda'ul mutalab. Ka'bul Akbar mengatakan di Irak itu terdapat 90%-nya keburukan. Di keburukan mutlak sedunia. Itu terdapat di Irak 90%. Wafihi adabul mudah, dan di Irak terdapat penyakit yang sulit obatnya. Wafatila, di bawah ini dikatakan musiman khairu asyrata kebaikan itu terbagi menjadi 10 bagian. Kebaikan ada 10 bagian. Fatis aku aksyarihi bisyam, yang 90% ada di syam. Wa musyuruhu bil Irak, 10%-nya ada di Irak. Kebaikan. Lalu wakusi masyarakat asyrata adza, sedangkan keburukan juga terbagi menjadi 10 bagian. Lalu penempatannya alal aksi hidayah, sebaliknya ke kebaikan tadi. Bila dikira kebaikan cuma mendapat 10%, berarti keburukan yang dapat 90%. Waqala ba'd ashabil hadis, sebagian ashabil hadis mengatakan, kunna yawman indal mutalbiyah faja'ahu sufiyyun mutadarri'un bi'aba'ati fa'adlasahu ila janibi. Suatu ketika saya berada di sisi Al-Qudan bersama Al-Qudan. Faja'ah, kemudian datanglah seorang sufi kepada Al-Qudan yang keadaannya mutadarri'un bi'aba'ati, dia berpakaian aba'at kemon. Kalau nanti akan dijelaskan di visi Yeruba.
Cara berdagang cuma tadarruk bi'abad. Lalu fa'ajra samila jadi. Kemudian dipersilakan duduk di sisi iya. Nah, budal iya. Wa aqbala alaihi, tidak cukup itu bahkan al-budal pun menghadap kepadanya. Sumaqala, kemudian al-budal mengatakan, ayatnya dasar. Di mana kamu tinggal? Faqala, dijawab berbeda. Fa'aqraba anhu, kemudian setelah mendengar jawaban tiba-tiba fa'aqraba anhu, sang budal berpaling. Asalnya menghadap, sekarang berpaling karena hanya jawabannya berbeda. Setelah berbalik waqala, lalu mengatakan, yatina ahaduhum fi sijil ruhban, datang kepadaku salah seorang dari ahli Baghdad fi sijil ruhban, dengan menggunakan pakaiannya seorang pendeta. Itu tadi mutadarrimun yang berarti. Fa'idha sa'alnahu ayana tasku, ketika kami menanyakan di mana kamu tinggal, qala fi asyid dhalam, fi asyid dhalam. Kemudian dia menjawab, fi asyid dhalam, kami tinggal di asyid dhalam, Jamban, tempat karir atau singkatnya ya di toiletnya ahli dhalim. Susu aja mana anu Lebur. Iya, asin itu biasanya bermakna susuan. Yang boleh makna jamban. Gambar kayak namanya deh. Mun susu kan kayak sama alas. Ayo aja. Mereka hanya perumpamaan di sana. Saking coba. Ini susuan. Tinggal enam elebuna ahli zalim, yaitu tempat tadi karena amal ma'asi. Kemudian diubah-ubah menjadi tempat kotornya zalim. Kemudian cerita berikutnya, wa kana Bishr bin Harith, yaqulu, Bishr mengatakan, perumpamaan seorang ahli ibadah yang di Baghdad, orang Baghdad yang ahli ibadah, perumpamaannya persamaannya adalah mithalul muta'abbid fil hasyi, yaitu sama dengan orang ibadah, ahli ibadah, namun bila tempatnya di tempat kotor atau jamban. Itu ada penjelasan dari yang pertama fi asyir ulama, sekarang orang lain mengatakan fi asyir. Itu berlaku sampai hari ini atau gimana, Pak? Ini kan menilai Baghdad itu kan tempat yang buruk. Ya. Ketika itu. Tapi masa-masa setelah itu, setelah Syekh Abdul Qadir ada, kemudian yang banyak kan ya Banyak ulama-ulama berbeda lagi. Dan Bishr bin Harith mengatakan latakadu bi fil muqami biha, jangan ikuti saya tinggal di Baghdad. Man arada yakhruj falyakhruj, barang siapa mau meninggalkan Baghdad silakan, sebaiknya meninggalkan Baghdad. Bahkan Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dia dulu, laula ta'alluqu haula'i sibyan dina kana al-khuruj min hadzal baladi atharu fi nafsi. Seandainya para bocah anak kecil itu tidak kementing kepada saya, kata Imam Ahmad, tidak kementing, selalu mengerubungi Imam Ahmad. Karena khurujun adalah, maka keluar dari tempat ini atharu fi nafsi, itu lebih jadi pilihan atau lebih saya suka. Tetapi karena anak kecil mencintai Imam Ahmad, maka bertahan di Baghdad. Kira kemudian di balik kata andai mesti akan keluar itu dipertanyakan oleh yang mendengar. Ayatnya tak tahu.
Seandainya keluar di mana yang pilihannya? Pola. Pilihannya di subur. Di benteng-benteng tempat perlindungan itu gua-gua. Wa qala ba'du wa qad su'ila an ahli Baghdad zahidu wa syariruhu syariru. Dan pernah dipertanyakan tentang penduduk Baghdad. Lalu hasilnya zahidu. Orang yang zuhud di Baghdad ya disebut zahid, orang yang jelek ya disebut jelek. Itu pertanyaan bias. Jawaban bias. Mensesubut ya subut, menseburuk ya buruk. Namun Baghdad rata dengan keburukan. Karena kenyataannya Al-Harith tadi tetap memilih tinggal di Baghdad, namun memperingatkan jangan mengikuti saya. Lalu Imam Ahmad juga memilih tetap tinggal dengan alasan sifiyahnya takluk kepada Imam Ahmad. Maka disebut yang subut ya subut, yang buruk ya buruk, tapi yang buruk lebih banyak. Fahada ya tentu cerita tersebut itu menunjukkan alahan aman bulia bibal taksuru fi al-aman. Barang siapa tinggal di sebuah tempat yang di sana banyak maksiat, berarti orang ini dapat cobaan. Karena tempat maksiat itu harusnya ditinggalkan, karena disebut cobaan bala. Fala uzrah lahu fil muqami biha, maka baginya tidak cukup alasan untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Artinya anjuran meninggalkannya itu tetap aktif. Tidak bisa rasa zuhud, tidak. Memang benar ya zuhud walaupun di Baghdad. Jadi tetap dianjurkan meninggalkan tempat. Istilah anjuran. Benih kewajiban. Nang ya nang pokoknya kuat. Tak kuat aleh. Jadi cak kini seneng ke pas mon yang mana kaki seberian yang lewain lagi go. Mana kuat ya. Bal yang dari ayuhan dianjurkan untuk hijrah pilih tempat. Karena firman Allah, alam takut ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Ini tempat maksiat, sebaiknya tuhajiru fiha, berpindah dari tempat. Bahkan mengganjar diri pengalaman saudara. Sekitar tahun 70 senar besar kelut meletus. Itu orang-orang dari rumahnya larinya menuju masjid semua. Jadi hijrahnya ke tempat aman, itu tempat ibadah. Sudah ya, lagi kene tuh akeh. Ilman aman dari iya. Bila tak memungkinkan untuk hijrah, pilih tempat baru. Tempat asal yang dikenal maksiat atau lama tadi. Dada bilang kenapa? Karena harus melindungi dia. Ada keluarga, punya kakak. Ala kotor atau ada apa ala kotor? Hal yang menahannya. Ada urusan yang menahan. Udah kelakuan. Apa nih yang paling tepat. Adik tanggung kan? Yang paling tepat ini kisah nagar di tengah doi. Ada hubungan, ikatan, ada ikatan. Ada ikatan perjuangan. Muadzin lebaran tahun. Nah, jadi di tengah doi pasti lagi nikah. Bajinan bajang tidak sing imam. Jadi aja nasional monggo gitu. Jadi walaupun balon kena bajang lumayan. Mendingan apa aja. Enggak kepengiran. Masya Allah. Masya Allah. Di pensiun Bapak Kudur tak oleh merekrut imam dari luar doi. Harus dari anggota doi sampai jadi imam.
Salpa gitu kan muslimatin anggota sini kene. Itu sesalah saja, wala masama. Mutmainnah nafsi ilaihi. Jika terhalang untuk keluar karena dua alasan ia atau halakoh, maka ya sarannya layak dari dia janganlah ridho dengan keberadaannya, tetap tinggalkan sekalipun alasannya dua itu tadi. Bahkan mutmainnah nafsi ilaihi, bahkan merasa tenang hatinya, merasa aman. Ya harus ada apa namanya? Ngastete. Munzaijal qalbi. Koncak. Inja aja. Ini kan bagi ayakuna munzaijal qalbi minha qailan ala dawam. Bahkan dalam dirinya harus terdapat munzaijal qalbi minha aspek waspada. Grete ini mengamati dengan serius keberadaannya. Qailan selalu mengatakan, selalu mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhihi qarya adzalil ahwa, padahal pilihan yang tinggal, tapi yang diucapkan minta dikeluarkan. Kenapa demikian? Berbalik di an-nazulma idza amma nazalat bala wa dabnara al-jami' wa syamilal mu'minin. Karena kezaliman idza amma nazalat bala, jika kezaliman itu sudah mayoritas atau merata itu berarti keseluruhan 100%. Nazalat bala, turunlah bala nanti. Betul terjadi dan bala ini akan merusak semuanya. Merusak semuanya. Buasa milan mutihin termasuk yang taubat karena bala. Kiainya sudah kena. Mengatakan tidak beramal ma'ruf bukan. Lalu berfalsafah seperti semut, satu yang menggigit. Borsot kapi. Cara-caranya posot kapi. Noro kapi. Posot kapi. Kalau Allah Ta'ala lalu itu ada dalam firman Allah, buat laku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Khusus orang zalim. Hindarilah fitnah. Fitnah itu ya bala itu sendiri. Kenapa? Karena fitnah itu tidak akan diturunkan kepada seorang zalim dari yang secara spesial khusus, lalu yang zalim itu nyimpang fitnahnya tidak ada. Jadi akan kering kosong api. Fa'idan jika demikian, laisa fi syai'in min asbabi nafsihi, ini albatta ridha mutlaqun illa min haitsu idhafatuha ila fi'lillah. Sehingga garis kemana terkait itu. Saya tadi paham. Tidak terdapat dalam sesuatu apapun, yaitu sebab-sebabnya kurangnya agama, yaitu maksiat atau terjadi secara kasar. Terdapat ridho yang mutlak kecuali dari sisi idhofahnya kepada fi'lillah. Jadi orientasi ridhonya itu mengacu pada fi'lillah. Sulitnya, bila selain itu terkait kemaksiatannya, terkait lingkungannya, maka harus ada pilihan keluar, yaitu akhirnya dari Korea zalim. Tapi dalam apa tak kau tak keluar. Sebab menitin aki pas tadi sing imaman lagi. Iya, itu yang disebut munzaijal qalbi minha qailan. Tapi tidak bisa diartikan ridho pada keadaan. Tetapi yang benar ta'amma iya fi nafsiha fala wajha lil ridho, terkait keberadaannya ya tidak boleh ridho.
bentuk tidak ridho ya maka akhrijna min hadil keluarga sekalipun pilihannya tidak. Ulama berbeda pendapat, pilihan yang terbaik itu di antara 3 keberadaan. Itu beda pendapat. Berarti ketiganya sama-sama ada yang memilih. Yang pertama, rajulin yuhibbul mauta syauqan ila liqa'illah. Orang yang lebih memilih mati dengan alasan merindukan ketemu Allah. Yang kedua, rajulin yuhibbul baqa li khidmatil maula. Orang yang lebih memilih tetap hidup karena untuk berkhidmat kepada Allah. Jadi ibadah pada Allah. Entah umur panjang untuk penggunaan ibadah. Minta segera mati karena rindu teramat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Ikhlas. Yang ketiga, warajulun qala la akhtaru syai'an bal aqtabi makhtaru. Saya tak memilih sesuatu pun dari 2 pilihan, mati atau tetap hidup dengan alasannya masing-masing. Tetapi yang saya pilih la akhtaru syai'an, saya tidak menentukan pilihan, tetapi saya lebih ridho dengan apa yang telah dipilihkan Allah untuk saya. 3 makom itu ulama beda pendapat. Lalu saya laporkan kepada sebagian arifin, ahli marifat. Faqala jawabannya, sahibul itu afdalu li'annahu aqallu fudulan. Orang yang itu yang paling utama. Berarti yang ketiga, la harus sehat dan atau dimana ikhtaru. Jiwatul arifinnya contoh kepada yang ketiga. Alasannya li'annahu aqalluhu fudulan, karena yang itu adalah pasti lebih sedikit fudulan, berlebihannya sedikit, paling sedikit, minimal. Kemudian diilustrasikan wajatama data yaumin wuhabbin warad wa sufyan al-thawri wa yusuf bin asbad. Suatu ketika 3 orang ini berkumpul. Faqala al-thawri, Imam Sufyan yang komentar pertama, kuntu al-qawmu talfaja'an qabla al-yawm wal yawma wuditu an-nimutu. Saya sebenarnya tidak suka mati mendadak sebelum hari ini. Saya tidak suka mati segera, kata Luna. Segera mati saya tidak suka, lebih baik saat ini yang lebih panjang itu. Sebelum hari ini, namun hari ini wuditu an-nimutu. Hari ini saya lebih memilih mati. Faqala lahu, kemudian dikatakan oleh Yusuf kepadanya, mengapa demikian? Qala dijawab, lima atakhawwafu min fitnah, karena apa yang saya khawatirkan yaitu fitnah. Fitnahnya terlalu banyak sekarang. Kalau sebelum ini mungkin tidak dideteksi fitnahnya, alasannya fitnah. Kemudian orang kedua Yusuf mengatakan, lagi ini akrahu tulal. Kalau saya la akrahu tulal, saya tidak menghindar atau tidak membenci lamanya hidup. Tidak mengatakan langsung, saya lebih memilih lebih lama hidupnya. Tidak, tapi la akrahu, Tak benci. tidak membenci. Kalau andai dihidupkan lebih lama. Faqala Sufyan, dikoreksi oleh Imam Sufyan, mengapa pilihanmu demikian? Qala dijawab oleh Yusuf, lani usadiqu yawman atubu fihi wa amalu shalihan. Barangkali atau saya berharap dengan hidup lebih lama itu saya menemukan hari atau menemukan saat yang di saat itu saya bisa taubat dan melakukan amal soleh. Yang di sini betapa tawaduknya Sufyan. Dia merasa bertobat. Fadilah Wuhaib, isi takul anta. Sekarang Wuhaib yang ditanyakan, karena Wuhaib belum komentar.
Maka dikatakan kepada orang, istakulu anta, yang mana pendapat kamu? Mana pendapat dua orang sudah mengungkapkan pendapat? Maka kalau orang mengatakan, analah atau saya tak memilih satu pun dari keduanya. Kalau saya, ahabbu dzalika ilayya ahabbuhu ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang paling saya sukai adalah yang paling Allah Ta'ala sukai. Salpa nih. Orang bercinta ya. Mendengar ceramah ini, faqabbalahu asawai ini. Asawai langsung mencium, mencucuk keningnya Uhud. Wakola, lalu dikomentari, ruhani Gatot Bal Warabbil Ka'bah. Jadi engkau termasuk malaikat rohani. Demi Tuhannya Ka'bah. Bayan jumlatin, wallahu a'lam bishawab.